ya, konsumen kita itu ada yang dari Palembang mas. Pernah dia dari Palembang cuman mau ke toko kita aja gitu. Dia datang pagi, terus kalau di banyak, kalau dari luar kota itu banyak, Kota Bumi, Metro dan lain-lain itu banyak. Kita buka toko itu di 8 Juni ya, terus sebulan buka, suami saya meninggal di tanggal 8 Juli. Ya namanya kita 3 tahun saya kerja bareng sama suami saya, tahu-tahu kita baru bukan menanjak mas, kita baru mulai mau jalan, saya ditinggal gitu loh. Saya harus berjalan sendiri. Kalau karyawan kita ada 18 untuk produksi. Terus karyawannya itu ada yang di sekitar sini, di sekitar produksi Labuan Dalam, ada juga yang dari Palembang, dan ada juga yang dari Bengkulu. UMKM kita bisa maju terus, jangan pernah menyerah. Bersama Kencana ID, UMKM kita bangun mimpi. Om Swastiastu, Om Wignam Astu Nama Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, saya Ibu Rostiana. Saya owner dari Nadia Roti yang beralamat di Jalan R.A. Bashir, Labuan Dalam, Bandar Lampung. Untuk Jun Bakery, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang kerja itu almarhum suami saya. Jadi suami saya kerja, saya jaga anak saya, urus rumah, dan saya belajar bakery gitu mas. Ngisi waktu luang saya belajarlah bakery gitu. Terus sampai di tahun berapa itu ya, suami saya sempat resign dari kerjaannya. Akhirnya kita fokus ke bakery gitu. Di tahun 2000 kayaknya mas. Usaha bareng kan? Iya, usaha bareng akhirnya kan, kerjain berdua. Jadi waktu itu online ya. Jadi waktu itu online, kita jual online. Jadi dari jual online itu ada perusahaan bis yang menawarkan ke kita untuk kerjasama untuk snack box untuk bis. Dari sana itu kan orderannya udah setiap hari mas, permintaannya udah setiap hari. Terus saya sama suami berpikir kenapa nggak kita buka outlet aja gitu, sekalian gitu kan, sekalian ada yang kita harus kerjain setiap hari, roti ada yang order setiap hari, dan juga sisanya kita bisa taruh di outlet kita gitu, outlet yang kecil ya outlet yang kecil. Terus udah gitu kita cari tempat di 2021, waktu itu pas covid itu kan ramai sekali yang beli online ya pada saat itu. Jadi Nadia Roti itu mulai naik itu pada saat covid. Jadi orang buat ngasih ke teman, ke saudara gitu ya. Udah gitu kita buka di 2021 di bulan Juni, di bulan buka outlet. Itu outletnya belum kayak sekarang mas. Outletnya masih cuman beberapa rak aja gitu. Ya memang buat display doang gitu. Kita nggak bakal nyangka bakal sebesar sekarang gitu. Udah di sana, tapi belum seperti itu. Masih ya biasa aja gitu. Cuman ada beberapa rak aja gitu. Terus di Juninya saya buka outlet. Terus sebulan buka itu suami saya meninggal. Kita buka toko itu di 8 Juni ya. Terus sebulan buka, suami saya meninggal di tanggal 8 Juli. Itu benar-benar hancur ya. Kita baru mulai usaha, terus ya namanya kita 3 tahun saya kerja bareng sama suami saya, tahu-tahu kita baru bukan menanjak mas, kita baru mulai mau jalan, saya ditinggal gitu loh. Saya harus berjalan sendiri. Pada saat itu saya hancur mas, benar-benar hancur. Saya sampai beberapa bulan itu saya nggak keluar rumah, toko itu ditutup
toko itu tutup. Terus lama sampai ada sekitar 3 bulan. Terus setelah 3 bulan itu saya baru sadar, disadarkan oleh anak saya. Anak saya bilang gini, kalaupun mama gak bisa menyelamatin papa, tapi mama bisa menyelamatin masa depan saya. Itu yang bikin saya, oh saya masih punya tanggung jawab dan saya harus kuat gitu ya. Jadi dari sana saya mulai memberanikan diri. Dari sana saya bertekad, oh, ini udah dimulai, jadi harus saya selesaikan gitu Mas. Karena banyak mimpi saya sama almarhum suami saya yang kita titipkan di sini, terutama demi masa depan anak saya gitu. Jadi setelah saya sadar dari kehilangan itu banyak hikmah yang bisa saya ambil. Dari sana saya belajar hati yang benar-benar hati hidup yang sesungguhnya itu. Saya belajar mengikhlaskan apa yang bukan milik saya gitu Mas. Dan saya pelan-pelan saya berusaha melanjutkan hidup saya. Pertama, saya nggak berharap, bukan planning saya untuk saya itu bisa sukses atau bisa jalan tokonya. Tujuan saya untuk kerja itu biar saya capek, dengan badan saya capek, saya cuma pengen tidur gitu Mas. Itu awalnya. Jadi saya harus bikin badan saya capek biar saya bisa tidur, itu aja harapan saya. Masalah laku dan gak laku itu saya nggak mikirin gitu. Jadi setelah itu berjalan beberapa bulan, setelah 6 bulan berikut saya berbenah lagi. Pada saat itu kan kacau ya Mas, semua kacau semua itu, dari segi perekonomian saya, keuangan saya kacau, hidup saya kacau. Jadi dari situ saya berpikir, oh saya nggak boleh seperti ini, saya harus bangkit. Jadi pelan-pelan saya udah mulai menata diri saya terutama gitu. Saya koreksi diri saya dulu, pertama apa sih yang salah hingga saya ditegur seperti ini kan gitu. Dari diri saya benahin, baru saya membenahin usaha saya. Saya benahin satu-satu, saya pelan-pelan saya nambah karyawan lagi 1 gitu, terus saya belajar lagi gitu ya Mas ya, terus nambah karyawan lagi 1. Akhirnya tanpa disadarin jalan gitu Mas, alhamdulillahnya jalan. Dari situ saya sibuk, saya bisa mengalihkan ya, bukan melupakan, saya bisa mengalihkan kejadian yang sangat menyakitkan itu. Saya bisa mengalihkan pikiran saya dengan sibuk. Saya sibuk ya, alhamdulillahnya. Pada saat saya lagi sedih itu orderannya itu nggak putus-putus Mas, luar biasa orderannya itu. Jadi dari sana saya belajar, semakin kita menggenggam sesuatu terlalu kencang, itu akan semakin menyakitkan buat kita. Jadi kita itu harus mengikhlaskan segala sesuatunya itu. Dengan demikian, kalau pada saat kita yang udah melepaskan dan mengikhlaskan, Tuhan itu akan memutarbalikkan kehidupan kita yang tidak disangka-sangka gitu. Ya sampai sekarang untuk kendala sih menurut saya sih nggak ada kendala ya, selama kita itu masih bersama Tuhan gitu, apapun itu. Jadi untuk kendala nggak ada. Yang penting kita fokus selalu upgrade diri, upgrade produk. Ya sekarang ya alhamdulillah saya udah punya karyawan 18 orang, dan toko juga udah rame, udah banyak yang kenal. Terus udah banyak yang dari luar kota juga mampir ke tempat kita, ada yang dari Palembang gitu, beli oleh-oleh gitu. Dan harapan saya sih semoga Nadia Roti semakin berkembang, semakin bisa memberikan yang terbaik buat warga Lampung terutama. Kalau modal awal banget itu saya kan kasih uang belanja sama suami. Jadi dari uang belanja itu saya beli kayak oven kecil, mixer gitu. Dari penjualan itu saya kumpulin, akhirnya saya beli mixer yang besaran lah sedikit itu. Nah tapi kalau untuk kita itu untuk bolu-bolu aja ya, nggak bisa buat roti. Jadi karena kita udah buat roti, akhirnya kita mau memutuskan untuk buka toko itu, kita pinjam di bank waktu itu. Ya, pinjam di bank.
Udah gitu, udah pinjam di bank, kita mau buka toko, itu pinjam bank mas. Iya. Pinjam bank, udah gitu setelah biaya sewa toko untuk keperluan Rara dan lain-lain itu, sisa uangnya itu tinggal 11 juta. Sedih nih, dari 11 juta. Jadi dari 11 juta itu saya kan udah beliin bahan-bahan semua. Dari 11 juta itu mas, saya punya uang 11 juta, suami saya meninggal dan saya punya utang itu. Iya. Iya kan? Nah, jadi mau nggak mau saya harus kerja karena saya udah punya tanggungan gitu ya. Jadi tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya alhamdulillah saya bisa melunasin itu, dan sekarang saya bebas dari utang. Saya nggak punya utang sama sekali, apapun bentuknya nggak ada. Kalau untuk nama Nadia Roti itu sendiri, itu gabungan dari nama saya dan nama almarhum suami saya. Jadi nama saya Rosdiana, nama almarhum suami saya Nyoman Nadi. Jadi kita gabung Nadiana. Ya, tapi terkenalnya malah Nadia. Anak saya juga namanya Kines Galuh Natania Chandra Dewi. Dia umurnya sekarang 18 tahun. Terus dia yang satu mas, anak saya cuman satu. Terus dia yang sering sekarang dipanggil Nadia. Nadianya kuliah di mana? Gitu. Sampai si anak-anak saya dulu itu masih TK, itu saya udah mulai belajar udah kursus-kursus. Ya itu ya ceritanya lucu itu, kalau saya kursus, dia kan TK, dia ada di bawah meja saya mas. Jadi kita kursus itu tetap bawa anak, iya kursus itu tetap bawa anak gitu. Jadi dia di bawah meja saya, mainan dia di bawah meja, ya mamanya bisa, jadi aman kan semua. Namanya mama itu ide-ide itu pasti yang penting, asal ada kemauan pasti ada jalan. Walaupun punya anak kecil, kita bisa anaknya ditaruh di bawah meja, maknya demo kursus. Iya benar itu ya. Makanya saya kalau ada teman saya atau saya ngelihat orang bawa anak pada saat kita kursus demo gitu ya, demo bikin kue dan lain-lain, itu pasti saya menghargain itu karena saya udah pernah di posisi ibu itu. Jadi lebih menghargain. Kalau orang kan, lu kok bawa anak kecil sih rame gini-gini berisik, enggak. Kalau buat saya sih, saya lebih menghargain hebat ibu itu karena saya pernah di posisi itu gitu. Kayak konsumen kita itu ada yang dari Palembang mas, pernah dia dari Palembang cuman mau ke toko kita aja gitu. Dia datang pagi, terus kalau di banyak, kalau dari luar kota itu banyak, Kota Bumi, Metro dan lain-lain itu banyak ya. Dan tanggapan mereka tentang produk kita itu bagus sih. Untuk di toko momen rame itu ya sekarang liburan sekolah, lebaran. Kalau lebaran kan udah pasti ya, kalau lebaran itu pasti rame banget. Terus liburan sekolah, hari guru, terus hari kemerdekaan, pokoknya hari-hari besar itu mas pasti rame gitu. Produk yang ada di Nadia Roti yang kita buat itu pure kita, yang ada di toko itu produk kita itu pure kita bikin sendiri, tidak ada kerjasama, tidak ada halusinasi, nggak ada. Kita benar-benar produk kita sendiri, kita jual dan kita bikin sendiri. Dan untuk roti itu ada 78 item. Untuk harganya mulai dari 6.500. 6.500 itu roti yang 6.500 itu keju manis namanya. Ya nanti dicoba di bawah mas. Untuk ada bolu juga kita banyak varian, dari bolu jadul, bolu keju, bolu pandan, ada bolu kopi juga, ada bolu coklat, dan ada brownies kukus, ada foggy brownies, dan ada bolen pisang itu bestseller juga, ada bolen pisang, ada strudel, ada lapis talas juga, lengkap sih pokoknya itu. Dan terakhir untuk produk terbaru kita ada jajan pasar sekarang. Kalau biasanya kan jajan pasar itu kita PO ya. Nah sekarang kita udah ready setiap hari di toko untuk jajan pasar, dari harga mulai 2.500. Untuk produk andalannya Nadia Roti itu ada bolen pisang,
Terus ada roti coklat, roti pisang coklat itu juga rame. Terus donat kita itu dari pertama kali keluar sampai sekarang tetap rame. Belum ke Lampung kalau belum ke Nadia Roti. Karena apa, produknya itu berkualitas tapi harganya terjangkau. Kalau untuk yang baru memulai usaha, terus berjuang, jangan putus asa, sabar itu yang penting, sabar dan mau tetap belajar dan menerima kritikan itu perlu sekali menerima kritikan yang membangun ya. Produk-produk Nadia Roti punya sosmed IG namanya Nadia_Roti, I-nya double. Dan untuk TikTok juga Nadia Roti sama FB-nya, Facebooknya juga Nadia Roti. Jadi gampang nyarinya Nadia Roti. Jangan lupa mampir ke Nadia Roti ya. Di alamatnya ada di Jalan Era Bashir, Labuan Dalam, Bandar Lampung, dekat Pasar Untung, sampingnya Bank BRI.